Shalom Soulmate of God. Kita jumpa lagi dalam ibadah Dewasa Muda. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita mau merayakan kemenangan sebab Tuhan Yesus telah memberikan kita kemenangan dan kita menjadi orang-orang yang lebih dari sekedar pemenang. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Ini kami Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kuduskan, sucikan seluruh kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mari Tuhan Engkau melawat kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di segala tempat, Engkau maha hadir Tuhan, dan Engkau akan mengurapi, melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Raja mulia, Allah yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput Tuhan. Oh, tiada satupun
penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Yesus, biarlah manis Kau dengar pujian kami. Ini hati kami bagimu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Engkau. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Terima kasih Tuhan, maka jiwa kami memuja-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan Engkau Tuhan ditinggikan. Sebagai orang Kristen adalah ketika Tuhan kita mati tetapi Dia bangkit kembali. Itu menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yesus namanya.
kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur kita. Segala pujian
Fajar mereka di pagi hari. Kuasa Tuhan membangkitkan ketegaran hati. Apapun yang saat ini sedang terjadi, apapun yang saat ini kita alami, walaupun ini semua tak menyejukkan hati, namun yakinlah akan agungnya kuasa Sang Ilahi. Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib yang hina untuk menebus dosa umat manusia dengan cinta yang luar biasa untuk seluruh umat yang dicintainya. Walaupun saat ini kita tidak bisa merayakan Paskah seperti sedia kala, namun gema kebangkitan dan kemuliaannya selalu berada di dalam titik terindah di ketulusan lubuk sanubari kita. Marilah kita lewati ini semua, walaupun dengan hal yang tak biasa. Kita jadikan semua ini menjadi berharga, layaknya sebuah permata dengan isinya yang sangat luar biasa. Maka mentari yang paling terindah akan datang dengan sendirinya, layaknya warna-warni pelangi dengan gemerlapnya bagi jemaat ibadah dewasa muda. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, ibadah dewasa muda ini adalah orang-orang muda yang energik. Sebagai orang-orang muda yang punya semangat energik, betapa pentingnya pemahaman kebenaran Jumat Agung. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2, kita membaca ayat 21 sampai dengan 25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu sangat prinsipil dalam hidup kami. Kami mau sebagai orang-orang muda, kami mau Tuhan dalam hidup kami, di dalam dinamika hidup kami sebagai orang muda, kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, saya tekankan di sini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Siapa? Gembala Agung Yesus Kristus dan pemelihara jiwamu. Pemelihara jiwamu. Betapa kita sangat membutuhkan dalam hidup ini. Ya, Tuhan itu nyata, bukan teori. Yesus Kristus nyata, bukan teori. Bahkan kita melihat, memelihara jiwa kita ini. Puji Tuhan dan puji Tuhan. Kekasih Tuhan, hidup orang-orang muda itu kalau tidak hati-hati bisa terbawa oleh arus kesenangan dunia ini, bisa terbawa kepada kenikmatan hidup ini. Nah, sangat prinsipil untuk saudara perhatikan dalam hidup ini, bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Jangan sampai saudara terjebak dan saudara menikmati hanya sesaat saja, dan hidup saudara yang masih muda itu tersia-siakan. Kita ingat pengkhotbah, masa mudanya hidup dengan berkelimangan dosa, hidup berfoya-foya, hidup di dalam kesenangan duniawi, di dalam kenikmatan duniawi yang sesat ini. Sebab itulah pengkhotbah katakan, segala sesuatu kesenangan kenikmatan duniawi ini sia-sia adanya. Dan nah ini, ingat Tuhan pada masa mudamu. Nah ini, jangan sampai ketika sudah dalam keadaan sekarat baru ingat Tuhan. Saya ingat Bapak Pendeta Isadiu, pendiri GPPS ini, di dalam khotbahnya menyaksikan ketika dia berkunjungan ke rumah sakit. Saya salut dengan Bapak Pendeta Isadiu, dalam usia lanjut masih mengadakan perkunjungan. Ayah saya ketika sakit, beliau hadir mendoakan, saya terharu. Dalam usia saat itu, usia sudah, ya saya perkirakan sudah 90 tahun. Beliau dipanggil Tuhan dalam usia 98 tahun. Beliau berkunjung ke rumah sakit mendoakan ayah saya di Undaan Adi Usada, rumah sakit Adi Usada. Saya terharu, masa tua masih melayani Tuhan, tidak pensiun. Nah, kekasih Tuhan, apalagi saudara-saudara adalah ya orang-orang muda yang energik. Sangat disayangkan kalau masa muda saudara diisi dengan kenikmatan duniawi, dengan kesenangan duniawi, hanya sesaat. Jangan sampai saudara terbawa arus sehingga saudara jatuh di dalam dosa-dosa duniawi ini. Kita memperhatikan kekasih Tuhan. Kita lihat sampai pengkhotbah itu katakan apa? Ke rumah duka lebih bagus. Karena disitulah kita bisa merenungkan betapa fananya manusia. Kekasih Tuhan, orang-orang muda itu ya jangan berpikir saya masih muda, kematian tidak mungkin ya datang. Jangan sampai kekasih Tuhan terperdaya dengan usia muda. Kematian bisa datang kapan saja. Ya tidak pandang usiamu masih muda. Demikian jangan kita sampai terkecoh dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa datang tidak peduli usiamu masih sehat, usiamu masih muda, ya, tubuhmu sehat. Kematian tidak pandang itu. Saya banyak menjumpai beberapa orang yang berpikir bahwa dia tidak akan meninggal, tidak akan mengalami kematian, masih muda, energik. Ada 3 orang saya bisa berikan contoh. Sebagai seorang pendeta, saya memakamkan orang-orang muda itu sudah berapa kali, dan mereka dalam keadaan yaitu berpikir masih muda, energik, ya. Nah, tapi puji Tuhan, orang muda yang saya ketahui ini orang muda yang cinta Tuhan.
Ada kawan saya yang masih muda juga, ya, dia seorang dokter. Ya, lihat dengan tubuh yang tinggi, sehat, besar, sebagai seorang dokter mengalami, ya, menerima pendidikan medis, pastilah menjalani hidup ini sesuai dengan, ya, disiplin ilmu medis. Setiap pagi dia ada di perumahan yang elit olahraga, di perumahan elit dengan tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, pagi yang penuh dengan, ya, tanaman, pohon-pohon rindang, ya, tanah-tanah luas, rumah-rumah yang megah. Lihat, menyenangkan sekali. Suatu hari dia olahraga pagi, pulang ke rumahnya, belum masuk ke rumahnya, jatuh pingsan, dibawa ke rumah sakit, berangkat sudah berpulang. Nah, ini kekasih Tuhan, ya, siapa sangka. Kemudian ada kawan saya sama-sama di dalam kependetaan. Kalau di diklat itu dia, ya, ditugaskan mengajar calon-calon kependetaan ini bagaimana senam pagi untuk kesehatan tubuh. Dan dia guru yang mengajarkan tentang olahraga. Tahu persis, saya pernah ikut juga, ya, waktu, ya, senam pagi calon-calon kependetaan. Gerakan ini untuk kesehatan otot, gerakan ini untuk kesehatan tulang, gerakan ini untuk kesehatan jantung, gerakan ini untuk kesehatan paru-paru. Tahu persis. Tapi siapa tahu ketika, ya, selesai rapat pulang, ya, sering saya mengantar, ya, kongko-kongko diskusi di mobil seperti biasa. Siapa sangka besok akan berangkat. Ya, besoknya mengajar di satu sekolah teologi, ya, kemudian sorenya diajak temannya, ya, olahraga. Ketika berangkat ke lapangan olahraga, ya, waktu olahraga, nah ini, ya, pingsan, dibawa ke rumah sakit, berangkat. Siapa sangka, ya, kalau beliau akan berangkat, tidak ada tanda-tanda, ya, beliau juga suka bercanda. Ada lagi satu pengusaha bank, ya, siang-siang itu, ya, muntah-muntah. Teman-temannya pikir masuk angin, diajak ke rumah sakit semula tidak mau, kemudian, ya, dipaksa akhirnya berangkat. Di perjalanan meninggal. Siapa sangka cuma muntah-muntah dipikir masuk angin. Nah, lihat, pengusaha ini sudah sukses, belum menikah. Lihat, ya, punya segala-galanya, sukses, berhasil dalam ukuran, ya, businessman, dalam ukuran, ya, manusia-manusia yang mau mencapai keberhasilan. Tetapi lihat, nah ini, kematian bisa menjemput. Dan ada lagi kawan saya, sama-sama kependetaan, baru check up, bagus kesehatannya. Loh, siapa tahu ketika olahraga, kemudian pingsan, ya, dan berangkat. Nah, ini contoh-contoh kekasih Tuhan. Orang-orang muda yang berangkat dalam usia muda. Tetapi puji Tuhan, mereka masa muda, mereka punya komitmen terhadap Tuhan. Sehingga, ya, pastilah Tuhan katakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Yang baik dan setia, Injil Matius pasal 25, ya. Berarti tidak mokong, ya, tidak asal-asalan. Yang baik berarti tidak mokong, tidak melawan, ya. Yang setia berarti setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kekasih Tuhan, ini kehidupan ini fana adanya. Jangan kita spekulasi dalam hidup ini. Jangan khawatir hidup saudara, ya, keluarga saudara, ekonomi saudara, masa depan saudara. Kita punya Tuhan yang hidup. Nah, di sini kita perhatikan, ya, satu figur yang harus kita teladani. Lihat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, kekasih Tuhan, orang-orang muda yang energik nih. Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Ya, Yesus berkorban untuk saudara dan telah meninggalkan teladan bagimu. Nah, ini teladan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, yang bagaimana?
Lihat, ketika Yesus menderita di kayu salib, penderitaannya amat sangat jasmania dan batinia. Dalam penderitaan jasmania kita lihat tangan kakinya dipaku, duri-duri yang tajam ditancapkan di kepalanya dalam bentuk mahkota. Kita lihat dicambuk. Cambuk Romawi mempunyai 3 cabang, setiap cabang mempunyai 3 cabang. Di ujungnya ada pengait. Yesus dicambuk, sekali cambuk 9 bilur, luka-luka di tubuh Yesus dicapik-capik. Lihat hukum Romawi pada waktu itu 40 kali 9, 360 luka di tubuh Yesus. Sedemikian menderitanya, dirobek-robek. Bahkan yang menjadi kesakitan Yesus ini memberkati. Nah lihat, selain itu, ketika Yesus mati, masih dianiaya, lambungnya ditombak keluar air dan darah. Selain jasmani apa? Batinia, dipukul, ditinju, diludahi. Coba, orang benar itu sampai begitu rupa dihina. Sang pencipta yang datang itu dihina, diludahi begitu rupa. Sampai Yesus mati. Kalau kita lihat Yesus mati, ya karakter agungnya itu yang saya banggakan. Lihat, dikatakan apa oleh Rasul Petrus? Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah ini kan problem orang muda. Orang muda yang penuh semangat itu cenderung emosional, temperamental. Ya. Ini kalau ada masalah di dalam masa mudanya, emosinya tinggi, caci maki keluar, ancaman keluar. Ya kalau sudah buntu, menghalalkan segala cara, bisa menipu. Nah ini, kasih Tuhan, ini Yesus memberikan teladan. Saya bangga dengan figurnya Yesus sampai mati. Luar biasa. Justru dengan mati ini, Dia sudah mewujudkan, bukan asal ngomong, slogan. Ya, mati. Bukankah kita manusia? Ketakutan kita adalah kematian. Sekalipun ada yang bilang, Pak Sewi, saya tidak takut mati. Tapi kenyataannya, ya saya sebagai pendeta tuh menghadapi orang yang saat-saat sakaratul maut, penuh ketakutan. Ya, wah nanti saya mati kemana ya? Siapa yang dampingi saya? Banyak lihat halusinasi macam-macam. Lihat orang kalau ya lihat di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi orang muda yang energik, nggak mau bicara kematian. Tabu, jangan bicara kematian Pak Sewi. Engkau wis tuwek, aku baru ngomong kematian. Sekarang masih muda Pak Sewi, jangan ngomong yang begitu, bikin pesimis saja. Nah ini, padahal kita lihat pengkhotbah katakan ke rumah duka lebih bagus, lebih baik, supaya kita memahami betapa fananya manusia itu. Dan pengkhotbah katakan segala sesuatu kesisian itu sudah dialami pengkhotbah. Ya jangan sampai kita juga terbawa arus dosa, kenikmatan yang sesaat. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi jiwa kita binasa? Perhatikan baik-baik itu. Karena hidup ini fana adanya. Dan kekekalan itulah esensial yang sejati mengenai keberadaan manusia. Dan di dunia kekekalan hanya 2 tempat, surga dan neraka. Tidak ada tempat api penyucian. Jangan spekulasi kekasih Tuhan. Ingat baik-baik. Jangan sampai menyesal kemudian berpulang terus masuk neraka. Oh neraka ini nyata, real. Jangan main-main dengan neraka. Sekali masuk neraka tidak bisa keluar. Yesaya 66 ayat 20 mengatakan tempat kengerian, api yang tidak pernah padam. Di dalam Yesaya 14 ayat 11, lihat Raja Babel hidup berfoya-foya dalam dosa, mati. Ranjangnya dari apa? Ulat-ulat. Selimutnya dari apa? Cacing-cacing. Demikian juga orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16. Ya, masuk ke neraka, hidup berfoya-foya di dalam kenikmatan duniawi ini. Lihat di dalam nafsunya, mati, masuk ke neraka. Sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Nah ini, begitu menderita, api yang tidak pernah padam. Ya, sedemikian rupa sampai dia ingat 5 saudaranya. Nah ini jangan sampai masuk neraka baru ingat yang kita sayangi. Terlambat. Jangan sampai masuk neraka baru ingat 5 saudaranya dan minta supaya diutus Lazarus ini. Ya, dan Bapak Abraham katakan apa? Sudah ada kitab suci, kitab Musa yang memberitahu bahwa ada alam maut itu.
neraka itu. Ada pembahasan tersendiri ya, alam maut dengan neraka. Nah, lihat ya, seandainya Lazarus dibangkitkan, iya, dari lubang kubur, kemudian datang ke 5 saudaranya, pasti bakalan tidak akan percaya. Yesus saja yang bangkit itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dan 7. Ada 500 saksi sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama, dengan karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang berbeda. Tidak mungkin janjian. Bukti ini sangat-sangat kuat. Dan kita lihat ada begitu banyak yang tidak mau percaya Yesus. Kekasih Tuhan, ini jangan kita bermain-main dalam kehidupan. Dan dalam kehidupan ini jangan khawatir. Saudara adalah orang-orang muda yang energik. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, ya, orang-orang muda yang kena masalah, ya, di dalam Yesaya 40. Lihat taruna-taruna, orang-orang muda yang begitu energik menjadi, ya, lemah lesu, tidak bersemangat. Padahal orang muda itu energik karena menghadapi masalah, menghadapi kehidupan dosa, ya, terbawa kesenangan duniawi, ya, kenikmatan nafsu, ya, obat bius dan lain sebagainya, sehingga menjadi terpuruk bahkan tewas. Nah, konyol karena, ya, overdosis. Beberapa kali saya pernah ke rumah sakit, saya lihat ada beberapa orang muda kena overdosis sampai kejet-kejet, ya, ketika diangkut ke UGD, ya, sampai begitu rupa. Kekasih Tuhan, nah ini masa muda saudara adalah untuk Tuhan. Ingat Tuhan, jangan katakan nanti saya sudah tua, harus saya melayani Tuhan. Terlambat. Sekarang ini maju bagi Tuhan. Jangan khawatir hidup saudara, masa depan saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Dia sudah tunjukkan bagaimana, ya, kehidupan ini, pengorbanannya di kayu salib. Nah, ini sukses yang benar, keberhasilan yang sejati melalui jalan salib. Lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, pandanglah Yesus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, iman yang sempurna. Lihat, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sudah melalui jalan salib. Nah, ini sukses yang benar, keberhasilan yang benar melalui jalan salib. Kekasih Tuhan, mari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yesus sudah menunjukkan Dia adalah gembala dan pemelihara jiwa. Jangan takut, jangan khawatir, dan juga jangan merasa saudara masih muda, masih energik, dan menjadi sombong dan tidak melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Lihat, firman Tuhan katakan apa? Kalau dahulu kamu sesat seperti domba, nah sekarang ini kembali kepada Yesus Kristus Gembala aku. Dia memelihara jiwa. Kita sangat membutuhkan pemelihara jiwa kita, karena hidup ini hanya sementara. Jangan spekulasi dan kegagalan. Jangan sampai masuk neraka tidak bisa kembali. Nah, ini ada orang-orang yang kita sayangi. Mari mereka juga boleh, ya, iman dan terima Yesus Kristus. Terima Yesus Kristus, beriman kepada Yesus. Kita diselamatkan anugerah. Setelah itu mari kita sebagai orang-orang muda tunjukkan, ya, perbuatan baik itu dalam iman Kristen itu sebagai apa? Bukti iman. Yang kedua sebagai buah iman. Ini yang Yakobus katakan dalam bahasa asli. Iman yang benar itu mengejawantah, ya, mengejawantah dan termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Karena ketika kita terima Yesus, maka kita menjadi manusia baru. Nah, hidup baru, ya, kita terima Yesus dalam hati. Nah, ini sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 20. Yesus mengetuk pintu. Ya, kita buka hati, kita makan bersama Yesus, Yesus bersama kita. Persekutuan pribadi dengan Tuhan. Iman Kristen yang esensial, 1 Korintus 1 ayat 9. Kita dipanggil dalam persekutuan dan Yesus Kristus, Tuhan yang setia. Nah, ini jangan khawatir, Dia Tuhan yang setia. Nah, berbuah, karena hati itu dari sononya diciptakan dalam Amsal 4
ayat 23 ya. Memancar. Jadi kalau kita manusia baru, otomatis memancar. Jadi iman itu yang betul, ya kita diselamatkan iman. Itu anugerah Tuhan. Jangan ditambah perbuatan baik. Ya, perbuatan baik itu adalah manifestasi dari iman yang benar. Nah, kekasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ucapan syukur. Kita mengucap syukur dengan kita berbuat baik kepada sesama. Nah, yang keempat itu ibadah. Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sudah Yakobus pasal 1 ayat 27. Nah, ini ya, mengunjungi yatim piatu, panti weda, ya, menjaga diri jangan dicemarkan. Nah, ini. Nah, mari anak-anak muda yang bersemangat, masa muda untuk Tuhan, betapa indahnya. Ya, jangan khawatir akan hidup saudara. Nah, saudara kan ingin panjang umur, kekekalan. Nah, di sini Yesus Kristus. Jaminan pasti kita mendapat jaminan hidup kekal di surga. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan tempat yang Yesus sediakan surga yang indah, suci, bahagia selama-lamanya. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada saat ini anak-anak muda mereka energik. Dan ada kalanya ketika menghadapi masalah, mereka menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat. Tetapi puji Tuhan dan puji Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus, Gembala yang agung, pemelihara jiwa. Bahkan firman-Mu telah menunjukkan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Sekalipun badai sedemikian rupa hebatnya, burung itu semakin terbang tinggi. Burung Raja Wali itu semakin terbang tinggi. Mari Tuhan, orang-orang muda ini bersama Tuhan, mereka terus terbang tinggi dan nama Tuhan dimasyurkan. Mereka menunjukkan buah dari iman mereka dan banyak jiwa diselamatkan, banyak anak-anak muda diselamatkan, keluarga mereka diselamatkan. Orang-orang yang disayangkan itu, yang disayangi itu, orang-orang yang disayangi itu, orang-orang yang dicintai, mereka juga diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap pribadi Tuhan berkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Tuhan menyertai saudara. Setiap pribadi yang di dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Bahkan yang sakit, oleh pilur Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Sehebat apapun virus itu, pilur Yesus lebih hebat, lebih dahsyat. Kami tetap yakin firman Tuhan. Kami tidak melihat si A, si B, si C, tetapi kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami harus berpulang dalam karena situasi kondisi, itu pun rencana Tuhan. Karena Tuhanlah pemelihara jiwa, Tuhanlah gembala yang baik. Apa yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati Tuhan vaksin yang sudah diterapkan. Mari Tuhan tolong supaya Bapak bisa teratasi, NKRI tetap terpelihara. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.